Sejumlah warga binaan terima remisi masa tahanan di Hari Raya Natal. Orang tak dikenal kembali serang warga sipil di Papua Pegunungan, 2 warga jadi korban. Raih emas di SEA Games, tim futsal Indonesia disambut hangat pendukung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita awali informasi seputar pemberian remisi warga binaan saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 159 warga binaan di Rumah Tahanan Malendeng, Kota Manado mendapat remisi khusus di hari Natal. Dari 159 warga binaan yang mendapat remisi Natal, 156 diantaranya mendapat remisi potongan masa tahanan. 3 warga binaan lainnya dinyatakan bebas. Menurut pelaksana harian Kepala Rutan Malendeng, mereka yang mendapat remisi adalah beragama Kristen dan telah memenuhi syarat mendapat remisi. Dalam perayaan Natal ini, Rutan Malendeng memperpanjang waktu kunjungan dari pukul 9 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih untuk pemberian remisi khusus Natal tahun 2025 di Rutan Kelas 2 Manado dengan jumlah 159 orang. Terdiri dari RK1, pengurangan masa pidana itu ada 156 orang, dan remisi RK2 atau langsung bebas itu ada 3 orang. Menurut Wahyono, mereka yang mendapat remisi merupakan hadiah Natal yang patut disyukuri, apalagi mereka yang mendapat remisi bebas. Remisi Hari Raya Natal disambut gembira warga binaan yang mengaku senang bisa bertemu keluarga. Puji Tuhan, sangat senang sekali karena beberapa tahun yang lalu saya merasakan Natal di luar, di dalam. Puji Tuhan ini mendapatkan remisi Natal dan bisa merayakan Natal di luar. Diketahui di Rutan Malendeng dihuni oleh 518 warga binaan, 285 berstatus tahanan dan 233 berstatus narapidana. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, di momen Hari Raya Natal juga membawa sukacita bagi ratusan warga binaan di Sulawesi Tengah. Total ada 241 warga binaan mendapat remisi khusus Natal, 1 diantaranya mendapat remisi khusus bebas. Sebanyak 241 warga binaan yang ada di Sulawesi Tengah mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2025. Dari 241 warga binaan, terdapat 238 mendapat remisi khusus berupa pengurangan waktu hukuman mulai 15 hari hingga 2 bulan. 2 anak binaan juga mendapat pengurangan hukuman, sementara 1 lainnya mendapat remisi bebas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan bilang, ratusan warga binaan ini telah melewati sejumlah persyaratan. Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah syarat substantifnya dan substantif. Jadi mereka setelah menjalani pidana 6 bulan sejak tanggal ditahan. Jadi tanggal katakan 1 Januari 2025 ditahan, berarti kalau 6 bulannya adalah di sekitar bulan Juli kan. Nah kalau Natal Desember mereka dapat di tahun ini sebesar 15 hari. Nah kalau tapi sudah eksekusi itu 1 Julinya udah dieksekusi. Tapi kalau sudah putus tapi belum dieksekusi pada saat tanggal pengajuan sekitar bulan Novemberan belum, nah kita tidak bisa mengajukan itu secara aspirasinya. Secara substantifnya mereka berkelakuan baik dilakukan dengan asesmen penilaian.
Penyerahan remisi khusus ini diberikan simbolik kepada 4 perwakilan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2A Palu merayakan Natal di Gereja Kalvari di hari Natal 25 Desember 2025. Usai ibadah Natal, warga binaan diperkenankan bertemu dengan sanak keluarga yang berkunjung. Momen sukacita Natal juga dirasakan puluhan warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2A Palu. Di hari Natal, mereka merayakan ibadah Natal di Gereja Kalvari. Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, ada 58 warga binaan yang merayakan Natal. Pada momen itu, pihak lapas membuka jam kunjungan keluarga agar para warga binaan dapat merayakan bersama keluarga. Puluhan warga binaan bersama keluarga pun tampak senang dalam mengikuti ibadah yang dipimpin langsung oleh tokoh agama dari Gereja Bala Keselamatan Palu. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu Makmur bilang semoga apa yang menjadi nasihat Natal dari pendeta dapat dimaknai oleh warga binaan dengan penuh sukacita. Itu 58 orang dan semua mengikuti mulai dari malam sampai tadi pagi ini melaksanakan ibadah. Semoga pelaksanaan ibadah yang diikuti sesuai dengan pembinaan kita yang ada di lapas, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta bisa diambil maknanya dengan baik. Untuk memaksimalkan momen Hari Raya Natal, jam kunjungan dibuka untuk umum dari pagi hingga sore. Selesai ibadah, ada 50 warga binaan kelas 2A Palu mendapat remisi hukuman dengan masa pengurangan hukuman bervariasi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Kapolda dan sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sultra melakukan pemantauan pelaksanaan ibadah Natal di sejumlah gereja di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Secara umum, perayaan Natal di Provinsi Sultra berjalan lancar dan aman. Momen perayaan Natal 25 Desember 2025, Kapolda dan sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti Danrem 143 Haluoleo dan Ketua DPRD Sultra serta pejabat utama Polda Sultra melakukan pemantauan perayaan ibadah Natal di sejumlah gereja di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Gereja yang menjadi pusat pemantauan yakni Gereja Kabar Sukacita Maria dan Gereja Jemaat Moria di Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, serta Gereja Klasis Kalanea Jemaat Tangkonan di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Kapolda dan Forkompinda Sulawesi Tenggara berkesempatan berdialog dengan pengurus gereja guna mengetahui pasti ibadah Natal yang dijalankan berjalan lancar dan aman. Kapolda Irjen Didik Agung Wijanargo menyebut secara umum perayaan Natal di Provinsi Sulawesi Tenggara berjalan lancar dan aman. Melaksanakan pengecekan gereja-gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah dari tadi malam sampai pagi hari ini, alhamdulillah semua berjalan dengan aman, tertib, lancar, ya, dan telah melaksanakan sesuai SOP yang kami sampaikan. Dari sebelum pelaksanaan kegiatan kita lakukan sterilisasi dulu J-2. Sebelum pelaksanaan 2 jam sebelum kegiatan kita lakukan sterilisasi, kemudian kita minta dari pengurus gereja kalau bisa di pintu itu dicek siapa jemaat-jemaatnya yang datang. Karena bisa juga ada orang asing yang mungkin perlu dilakukan pengecekan lebih detail, itu bisa dilakukan oleh mereka atau anggota kita. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti, semua berjalan dengan baik. Rekan-rekan Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ada 3.000 lebih personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi 2 warga sipil jadi korban orang tak dikenal di Papua Pegunungan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, masih seputar perayaan Natal. Saudara, peringatan Hari Raya Natal di pedalaman Papua Tengah oleh prajurit TNI dirangkaikan dengan aksi sosial membagikan ratusan nasi siap saji kepada masyarakat di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Inilah suasana kebersamaan prajurit TNI bersama warga di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Prajurit Satgas Pamtas RI PNG Mobile Unit 113 Jaya Sakti yang berasal dari Kodam Iskandar Muda Aceh membagikan makanan gratis kepada masyarakat dalam rangka perayaan Natal. Dengan berjalan kaki, sejumlah prajurit menyusuri pemukiman warga di wilayah pedalaman dan membagikan makanan siap saji ke rumah-rumah warga serta gereja-gereja. Aksi sosial ini dilakukan sebagai wujud nyata sukacita Natal, berbagi kasih kepada warga yang berada di pedalaman wilayah penugasan. Selain makanan siap saji, prajurit TNI juga membagikan sembako, permen, serta pernak-pernik Natal kepada anak-anak dan warga setempat. Warga pun menyambut gembira ini dengan antusias dan sukacita. Sehari sebelumnya, prajurit Satgas Pamtas RI PNG Mobile Unit 133 Jaya Sakti melakukan aksi sosial pengecatan dan pemasangan ornamen Natal di gereja dalam rangka menyambut Natal. Pengecatan dan pemasangan ornamen Natal untuk memberikan kesan Natal yang berbeda kepada masyarakat di Homeyo, Intan Jaya. Aksi sosial di momen Natal dilakukan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama serta memperkuat persatuan TNI dan masyarakat. Perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2025 ini khususnya di Distrik Homeyo, Kabupaten Tanjaya terasa sangat spesial karena kami Satgas Unit 113 Jaya Sakti melaksanakan perayaan Natal bersama-sama masyarakat, terutama yang berada di titik kuat yang tersebar di Distrik Homeyo, yaitu di titik kuat Agapa, titik kuat Bilai, Maya, Pogapa, Engganengga, dan Zanepa, di mana kegiatan yang telah kami laksanakan, kami bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan renovasi gereja berupa pengecatan gereja, pemasangan aksesoris, serta pembangunan pondok Natal. Kemudian kami juga memberikan bantuan berupa semen untuk rencana pembangunan gereja di Bukitapa, di mana pelaksanaan tersebut kita laksanakan untuk merayakan bersama-sama masyarakat Distrik Homeyo, Kabupaten Jaya, sehingga kita dapat menciptakan rasa kekeluargaan dengan mereka. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Intan Jaya, Papua Tengah. Kita ke informasi yang lain, saudara. 2 orang warga sipil diserang orang tak dikenal di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 lainnya kritis. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menyebut insiden penyerangan pertama terjadi pada Kamis 25 Desember malam sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban bernama Ramli diduga diserang oleh 5 orang pelaku di tempat tinggalnya. Korban meninggal dengan luka di bagian leher. Tak hanya luka di bagian leher, korban juga mengalami luka bacok pada telapak tangan serta luka robek pada pergelangan tangan kiri. Sementara untuk korban kedua atas nama Ardi diserang orang tak dikenal pada Jumat pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur di sebuah bengkel motor di Jalan Papua Distrik Dekai. Korban diserang orang tak dikenal menggunakan senjata tajam dan menyebabkan korban mengalami luka di bagian leher. Korban berhasil selamat setelah ditolong warga dan dievakuasi ke rumah sakit Dekai untuk mendapatkan penanganan medis. Aparat menduga kedua kejadian ini merupakan rangkaian gangguan keamanan yang mengarah pada aktivitas kelompok bersenjata KKB Kodam Yahukimo. Menyikapi 2 kejadian tersebut, personil gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Karten melaksanakan olah TKP, meningkatkan patroli gabungan, serta melakukan razia di sejumlah titik-titik rawan seputaran kota Dekai, guna mencegah aksi susulan. Kedua kejadian ini diduga saling berkaitan dan merupakan rangkaian aksi gangguan keamanan yang mengarah pada kelompok kriminal bersenjata Kodam 16 Yahukimo yang diduga tengah menunjukkan eksistensinya di dalam wilayah kota Dekai. Pasca insiden penyerangan ini, aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Kartens 2025
meningkatkan pengamanan dengan menggelar patroli gabungan dan razia di sejumlah titik rawan di seputaran kota Dekai guna mencegah kejadian susulan. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, perkelahian antar kelompok petambang di lokasi tambang Rata Totok beberapa waktu lalu, polisi akhirnya menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Diketahui pada kejadian tersebut 3 orang meninggal dunia, 1 kritis dan beberapa orang lainnya luka-luka. Polisi mengamankan 12 orang terduga pelaku bentrok antar warga yang terjadi di Bronjong, Rata Totok, Kabupaten Minahasa Tenggara pada hari Sabtu 20 Desember 2025 lalu yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 luka berat. Peristiwa bentrok antar warga tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 12.00 WITA. Sebelumnya sejumlah orang diketahui berkumpul di rumah seorang warga, kemudian bergerak menuju lokasi Bronjong dengan membawa senjata tajam dan senapan angin rakitan. Dalam kejadian ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka dan juga menyita sejumlah barang bukti antara lain 2 pucuk senapan angin rakitan, 2 pucuk senapan angin biasa, 2 bilah senjata tajam jenis badik, serta 2 bilah parang. Update terakhir itu 12 ya. Iya, 12. Dan memang masih ada beberapa rangkaian. Yang pertama, ya memang kepolisian negara itu harus hadir di dalam setiap ketika ada gangguan keamanan. Kalau kemarin itu kan sudah gangguan keamanan yang berpotensi konflik sosial. Nah, sesuai dengan perundang-undangan yang ada, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian baik kegiatan kepolisian maupun penegakan hukum. Ya. Himbauannya untuk di sana, Pak. Nah, saya menghimbau, apalagi ini kan situasi kita akan merayakan Natal bagi saudara-saudara umat Kristen, dan juga kita akan menyongsong tahun baru. Marilah kita Natal ini dengan penuh kedamaian, dan juga kita menyongsong tahun baru dengan hati yang bersih, saling menguatkan, saling bersama untuk selalu berbuat yang terbaik. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi menghimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, apalagi di momen Natal dan Tahun Baru. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ditetapkan DPO diduga pemodal tambang ilegal di Gorontalo ditangkap polisi. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo menangkap salah satu terduga pelaku pemodal tambang ilegal di Pohuwatu, Gorontalo. Tersangka dijemput paksa di Kota Manado setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dugaan kasus aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwatu kembali mencuat setelah salah satu terduga pelaku berinisial YMB alias Martin ditangkap polisi. Martin dijemput paksa di Kota Manado setelah mangkir dari panggilan penyidik hingga masuk dalam daftar pencarian orang atau buron selama 5 bulan. Usai ditangkap, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Martin sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pohuwatu. Penangkapan ini pun bagian dari pengembangan perkara tambang ilegal yang ditangani sebelumnya, di mana polisi telah menetapkan 7 tersangka, yakni 5 pekerja, 1 pengawas, dan 1 operator alat berat yang sudah masuk tahap 2. Di Reskrimsus Polda Gorontalo bilang, tersangka Martin diduga kuat menjadi pemodal dalam aktivitas tambang ilegal dari 7 tersangka sebelumnya. Penangkapan tersangka Martin ini pun cukup terkendala lantaran tersangka kerap berpindah-pindah daerah. Setelah sekian lama buron, ingkar dari panggilan 2 kali, yang bersangkutan terpaksa dijemput dengan surat perintah membawa oleh petugas dan dibawa tiba di Polda Gorontalo tanggal 25 Desember 2025 untuk menjalani pemeriksaan. Kapasitas saudara YMB adalah sebagai pendana daripada kegiatan tersebut, ya. Jadi begitu dijemput pada tanggal 24 Desember setelah buron sekian selama 5 bulan, ya,
yang bersangkutan dijemput paksa, dibawa ke Polda, diperiksa sebagai saksi, ya. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara untuk sepakat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Lalu dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukum. Kalau dibilang upaya perlawanan mungkin ke arah upaya manipulatif, ya. Yang bersangkutan dari kita penelusuran selama 5 bulan ini selalu berganti-ganti lokasi. Setelah menjalani proses pemeriksaan, tersangka kini resmi mendekam di ruang tahanan Polda Gorontalo. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Komando Daerah Angkatan Laut 6 mengirimkan bantuan kemanusiaan peduli bencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui angkutan udara. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga korban bencana di Sumatera dan Aceh. Sebagai bentuk kepedulian dan empati mendalam atas musibah bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan berbagai kebutuhan pokok dan makanan. Bantuan ini dilepas langsung Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz di Dermaga Layang Makoko Daerah 6. Pelepasan bantuan ini menjadi wujud konkret kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang berduka dan membutuhkan uluran tangan. Bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok, bahan makanan, air minum, obat-obatan, dan alat kesehatan, selimut serta perlengkapan wanita dan anak. Dalam hal ini, saya terima bantuan sosial yang telah digalang oleh Forum Komunikasi Media Parepare, dan saya pribadi atas nama Angkatan Laut sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, bahwasanya bantuan ini sangat berarti sekali untuk saudara-saudara kita yang sedang menimpa bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga bantuan sosial ini akan memiliki manfaat yang sangat besar dan bisa meringankan beban-beban. Pelaksanaan misi kemanusiaan ini juga mencerminkan solidaritas dan sinergi antar matra TNI. Kodaeral 6 berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara. Dalam hal ini, Lanut Sultan Hasanuddin guna mempercepat distribusi bantuan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, guna membantu penanganan pasca bencana, Polda Sulawesi Selatan mengirim 100 personel Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan ke Aceh. Apel pemberangkatan dipimpin langsung Kapolda di Markas Brimob Polda Sulawesi Selatan. Polda Sulawesi Selatan mengirimkan 100 personil Satbrimobnya ke wilayah bencana Aceh dan Sumatera. Keberangkatan 100 personil Brimob ini dilepas langsung Kapolda Irjen Juhandani Raharjo dalam apel yang digelar di Markas Satuan Brimob. Kapolda Irjen Juhandani Raharjo menyebut keberangkatan personil Brimob Polda Sulsel BKO ke Aceh dan Sumatera ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara sekaligus bentuk panggilan kemanusiaan Polri untuk membantu masyarakat pasca bencana. Personil Brimob yang ditugaskan BKO diharapkan dapat melaksanakan tugas secara profesional dan memperhatikan faktor keamanan serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan unsur terkait. Sumatera saat ini pasca bencana perlunya adanya berbagai kekuatan untuk membantu masyarakat di sana. Baik itu segi pasca 100 personil Satbrimob Polda Sulawesi Selatan ini akan bergabung dengan personil Satbrimob dari Polda lainnya untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Mereka akan bertugas selama 1 bulan, namun jika situasi masih membutuhkan, penugasan akan diperpanjang hingga 3 bulan. Arif Tirta, Kompas TV, Makassar. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik bagi Anda usai jeda berikut. Tetaplah di Kompas Pagi.
Saya Natasha Mewa masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menutup Diktukba Polri dan melantik 78 bintara baru. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan apel Sekolah Polisi Negara atau SPN Karombasan Manado Rabu pagi. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri sekaligus melantik sebanyak 78 siswa menjadi Bintara Remaja Polri berpangkat Bribda tahun anggaran 2025 di SPN Polda Sulut Rabu pagi. Sebanyak 78 siswa ini dilantik menjadi Bintara Remaja Polri usai menjalani pendidikan pembentukan Bintara selama 5 bulan di SPN Polda Sulut. Dalam upacara pelantikan ini hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono, para PJU Polda Sulut, Bayangkari, dan para orang tua siswa. Kapolda berharap lulusan Bintara ini menjadi pelopor keselamatan jiwa raga, hak asasi manusia, dan pembangunan peradaban yang baik. Ia berharap para Bintara remaja ini menjadi polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang mampu mendukung, melindungi, dan melayani masyarakat yang mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Nah, di Polda Sulawesi Utara ini ada 78 siswa artinya yang dilantik yang menjadi anggota Polri mulai hari ini. Nah, di antara 78 itu yang kalau orang Manado bilang polisi umum itu 66, kemudian 12 itu Brimob. Nah, dalam sambutan atau arahan Bapak Kalemdikpol kan itu jelas dituntut bahwa mereka menjadi pelopor keselamatan jiwa raga, hak asasi manusia, dan juga membangun peradaban yang baik. Di antara 78 siswa ini, 12 diantaranya akan ditempatkan di Brimob, sedangkan 12 orang akan ditempatkan sebagai polisi tugas umum. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kesorotan lain, saudara, seorang remaja di Kota Gorontalo diamankan saat Reskrim Polresta Gorontalo Kota usai nekat menggasak jutaan rupiah uang setor tunai milik warga di mesin ATM. Kejadian ini dialami salah satu warga Kota Gorontalo yang hendak melakukan transaksi setor tunai di mesin ATM. Tanpa sadar, uang yang disetor tunai justru tidak masuk ke dalam rekening korban. Sayangnya, saat kembali ke lokasi mesin ATM, uang jutaan rupiah yang disetor tunai ini pun sudah raib. Ternyata uang yang gagal disetor tunai sudah digasak seorang remaja yang saat itu tengah mengantri tepat di belakang korban. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi langsung memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian hingga berhasil membekuk terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat menggasak uang korban lantaran adanya kesempatan. Alih-alih jadi rezeki nomplok, tersangka justru kini harus mendekam di ruang tahanan. Uang yang disetor tunaikan tidak berhasil, sehingganya pelapor kembali lagi ke ATM. Pada saat di ATM uang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian kami lakukan pengembangan, penyelidikan, kami cek dari CCTV, ternyata terduga tersangka ini pada saat kejadian ada di belakangnya korban, sehingganya tersangka ini melakukan pengambilan uang sejumlah 4.890.000. Kemudian uang tersebut tersangka simpan selama 2 hari dengan tersangka gunakan sebanyak 1.350.000. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Warga pun diimbau untuk terus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan memastikan transaksi benar-benar berhasil sebelum meninggalkan mesin ATM. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Kita ke informasi dari Papua, saudara. Sepanjang tahun 2025, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menduduki 14 markas KKB serta menyita 29 pucuk senjata api dan ribuan butir amunisi. Tak hanya itu, tim Satgas juga menembak mati 15 anggota kelompok kriminal bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens mencatat sejumlah capaian selama pelaksanaan operasi di Papua selama tahun 2025. Tercatat sejak melaksanakan operasi bulan Januari hingga Desember,
Satgas Damai Kartens berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 29 pucuk senjata api dan 4.194 butir amunisi yang akan dipasok untuk kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya itu, Satgas Damai Kartens bersama TNI juga berhasil menduduki 14 markas KKB, menyita 57 dokumen Papua Merdeka, dan menemukan 44.000 lebih berita hoaks yang disebarkan simpatisan maupun pendukung KKB Papua. Sementara dalam penegakan hukum yang dilakukan, Satgas Damai Kartens menangkap 45 anggota dan simpatisan KKB, serta menembak mati 15 anggota kelompok kriminal bersenjata. Hal yang berhasil kita lakukan adalah kita berhasil mengamankan ada barang, ada dokumen, ada orang. Ya, dari barang dulu. Dari barang kita berhasil mengamankan senjata api kurang lebih 29 pucuk. Terus amunisi ada 4.194 butir, magazin ada 45 buah, bahan peledak ada 2 buah, senjata tajam dan termasuk panah ada 93 buah, lalu dokumen ada 57 lembar dokumen, dan ada beberapa markas yang telah kita duduki. Markas yang tidak duduki ini termasuk kita bergabung juga dengan aparat TNI dari Satgas yang ada pada TNI, kurang lebih ada 14 lokasi markas, serta kegiatan penegakan hukum yang dalam arti kita sampai kepada pembuatan laporan polisi itu ada 123 kasus yang berhasil kita proses. Sementara untuk jumlah korban kekerasan KKB, Kombes Yusuf Sutejo mengaku jumlah korban kekerasan KKB terhadap warga sipil di tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Sementara korban dari aparat keamanan TNI Polri menurun. Ditambahkannya juga meningkatnya jumlah korban kekerasan KKB terhadap warga sipil ini terjadi karena banyak warga sipil yang masuk ke areal tambang yang menjadi wilayah kekuasaan KKB serta jauh dari jangkauan aparat. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Kita ke Makassar, saudara. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor modifikasi di sebuah bengkel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motor yang dicuri pelaku merupakan motor balap 200 cc yang akan ikut dalam kejuaraan drag bike di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. 2 terduga pelaku yang ditangkap ini masing-masing berinisial RD dan RZ. Keduanya ditangkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti 2 sepeda motor modifikasi 200 cc. Menurut polisi, para terduga pelaku melakukan pencurian sepeda motor di sebuah bengkel di wilayah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan pencurian dengan menjebol dinding belakang bengkel yang terbuat dari kayu. Pelaku mengetahui jika dalam bengkel tersebut terdapat motor modifikasi atau motor balap, lantaran pernah bekerja sebagai tukang di dekat bengkel tersebut. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian membawa motor curiannya ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Adapun motor yang dicuri merupakan motor yang akan digunakan pada kejuaraan drag bike di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada akhir Desember mendatang. Dari pemeriksaan polisi, terduga pelaku nekat melakukan pencurian bukan untuk dijual, melainkan untuk dimiliki dan dijadikan pajangan di rumah. Perlu diketahui bahwa terjadi pencurian sepeda motor. Ini motor adalah motor yang sudah dimodifikasi, yang akan dipakai kegiatan drag race di Sidrap. Motor ini ada dua unit yang tersimpan di dalam suatu bengkel di Jalan Nipa-Nipa, Antang. Untuk sampai diamankan kronologi bagaimana? Jadi kronologi kejadiannya, pelaku pada saat mengambil itu dia mengetahui di situ ada motor balap karena dia pernah sebagai tukang di dekat rumah tersebut. Nah, dia sudah pelajari situasi di situ, kemudian tengah malam sekitar jam 00 itu 2 orang pelaku datang ke situ lewat belakang. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman 10 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Sementara itu, saudara, seorang remaja menjadi korban aksi penjamretan saat asik bermain gawai di Jalan Pasar Sentral Kota Makassar. Pelaku masih dalam pengejaran polisi. Inilah video aksi penjamretan di malam hari dan menyasar warga yang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Berdasarkan informasi, korban saat itu tengah berdiri di pinggir jalan sambil memainkan ponselnya. Tanpa disadari, seorang pelaku yang diduga beraksi secara cepat langsung merampas HP milik korban dan melarikan diri ke arah yang belum diketahui. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Personel Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar mendatangi lokasi kejadian perkara guna melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari korban serta sejumlah saksi. Jadi kejadian itu sekitar jam 8 malam hari Kamis tanggal 18. Pelaku awalnya pura-pura bertanya tentang alamat, kemudian si korban sementara duduk sambil main HP. Pada saat korban lengah, kemudian HP langsung dirampas, pelaku melarikan diri. Ini pelakunya identifikasi berapa orang? Berdasarkan CCTV yang kita analisa, pelaku itu ada 2 orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Oke, korbannya sudah melapor atau seperti apa? Jadi untuk sementara korban kami arahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama saat menggunakan ponsel di tempat umum guna menghindari terjadinya tindak kriminal serupa. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi yang lain, saudara. Merayakan Natal dengan kreasi kue-kue motif khas Natal yang lucu bisa jadi pilihan untuk anak-anak. Apalagi dibungkus dalam parcel dan hampers Natal yang unik. Kue-kue lucu ini bisa ditemukan di salah satu toko kue Makassar. Menjelang Natal, hampers dan parcel Natal makin laris dibeli warga. Kreasi hampers yang unik dan indah jadi alasan terlebih ada kue-kue lucu ini, berbentuk karakter Natal seperti pohon cemara, boneka salju, hingga kaos kaki Natal. Kreasi kue Natal ini dibuat Olimpik Bakeri di Jalan Gunung Merapi, Makassar. Kue yang buat hanya pada momen Natal ini laku dibeli warga. Toko juga menyediakan kreasi hampers dan parcel Natal. Hampers dijual mulai harga Rp75.000 hingga Rp1,8 juta. Hampers dan parcel berisi kue kering dan coklat dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal yang khas. Toples dikreasikan semenarik mungkin untuk menarik konsumen, seperti bentuk penguin dan kantor ginger cookie. Bisa kue kering Kak, kayak ada juga minuman, ada coklat, ada juga cake yang langsung dimakan. Kalau untuk gimmick-gimmicknya tahu supaya terasa Natal, kreasinya tuh dikasih apa saja? Dikasih kayak card begitu, dikasih lagi hiasan-hiasan kayak boneka-boneka Santa, kayak bunga-bunga Kak, supaya agak lebih rame gitu. Terus mulai kapan ini kita penjualannya rame Kak? Ini sudah rame kayak sudah mulai rame Kak begitu. Di minggu keberapa mungkin banyak yang pesan? Minggu ketiga sudah mulai rame Kak. Di minggu ketiga Desember, pesanan hampers dan parcel Natal membludak. Pesanan lebih banyak datang dari sosial media. Hampers yang dipesan tak hanya dikirim ke kota Makassar, tetapi juga dikirim ke luar kota seperti kota Palopo, Toraja, Masamba, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Nila Rusam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia.
PSSI memastikan mantan pelatih tim nasional Kanada John Herdman akan menakodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksklusif PSSI Ahmad Riyadi membenarkan kabar tersebut. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Herdman. Tangan dingin, Herdman diharapkan memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Rekam jejak Herdman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Herdman juga membawa tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel diantaranya 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain timnas Indonesia karena pernah diterapkan saat diasuh Sintayong. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga dinilai bisa menguasai ruang ganti tim dan pengaruh Herdman dinilai bisa menjaga kondisivitas internal tim. Meski pernah, namun Herdman juga memiliki kekurangan yang perlu dipelajari jika nanti ia menakodai timnas Indonesia. Herdman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Herdman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris yakni Peter White pada 2004 sampai 2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru timnas Indonesia. Saudara, cetak sejarah bawa pulang emas pertama kali di ajang SEA Games 2025, Timnas Futsal Putra Indonesia disambut meriah supporter La Grande di Bandara Soekarno-Hatta. Kelompok supporter Indonesia La Grande sambut kepulangan tim futsal Indonesia dari SEA Games 2025 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Spanduk dibentangkan, yel-yel dikumandangkan saat Iqbal Iskandar dan kawan-kawan memasuki areal penyambutan yang digelar NOC Indonesia. Iqbal Iskandar sang kapten tim bilang persiapan matang dan banyaknya uji coba internasional jadi kunci keberhasilan tim. Karena Iqbal berharap strategi serupa bisa dilakukan dalam menyongsong event-event berikutnya. Yang pasti jujur kita butuh uji coba seperti di tryout menghadapi tim-tim yang lebih kuat ya gitu ya. Seperti kemarin alhamdulillah kita sudah bisa menggelar Four Nation. Di awal tahun kita bisa melawan Argentina, Jepang, Arab Saudi. Udah gitu kita bisa mendatangkan Latvia, Belanda, dan juga Tanzania. Udah gitu terakhir kita uji coba sama Australia. Nah seperti hal-hal seperti itu yang dibutuhkan sama timnas kita gitu, untuk bisa lebih improve lagi ke depannya. SEA Games Thailand adalah momen bersejarah bagi tim futsal putra Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil meraih emas. Apalagi emas didapat usai menaklukkan tuan rumah Thailand 6-1 di laga terakhir. Tim Liputan Kompas TV. Gagal penuhi target emas, tim sepak takraw Indonesia minta persiapan menuju ASEAN Games 2026 lebih matang. Tim sepak takraw Indonesia hanya mampu meraih 1 perak dan 4 perunggu dari SEA Games 2025. Capaian ini tidak sesuai target 1 emas yang dicanangkan pemerintah. Terlebih pada SEA Games 2023, tim sepak takraw juga sejatinya memperoleh 2 medali emas. Tiba di tanah air Minggu malam, Wakil Kapten Tim Sepak Takraw Indonesia M. Hardiansyah Mulyang bilang, persaingan di kawasan Asia Tenggara kini lebih merata. Evaluasi harus segera dilakukan agar tak tertinggal dari negara lain. Kedepan ini kita akan prepare lagi untuk menuju di Asian Games di Nagoya, Jepang 2026 insya Allah. Mungkin evaluasinya itu semoga dari pemerintah ini bisa lebih cepat dimulai dengan training centernya supaya persiapan lebih matang lagi ke depannya insya Allah. Ya. Persiapan pelatnas yang lebih panjang dan regenerasi atlet adalah 2 hal mutlak diperlukan agar Indonesia kembali mampu berjaya. Event terdekat ada Asian Games 2026 yang akan menjadi panggung atlet sepak takraw Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, SEA Games selesai, ketibaan tim sepak takraw di tanah air Minggu malam tandai gelombang terakhir kepulangan atlet dari Thailand.
Usai sudah perjuangan Patriot Olahraga Nasional pada SEA Games 2025, tim sepak takraw jadi salah satu kontingen terakhir yang tiba di tanah air. Total 1.021 atlet Indonesia telah selesai tunaikan tugas. Sebagian besar kembali ke Indonesia, sementara beberapa atlet melanjutkan dengan kegiatan pribadi. Kedatangan atlet sepak takraw disambut Sesmenpora Gunawan Suswantoro di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemenpora berterima kasih atas capaian luar biasa kontingen yang mampu melampaui target pemerintah. Kita berharap mereka jangan berhenti berlatih, tetap berlatih terus untuk melatih tekniknya, melatih fisiknya, supaya nanti Asian Games bisa berhasil lagi. Adapun mengenai bonus yang dijanjikan akan segera dihitung dan diproses agar cepat dicairkan. Sesmenpora mengingatkan agar prestasi apik ini tidak membuat atlet jumawa, sebab Asian Games 2026 dan Olimpiade 2028 sudah menanti. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Anata Samewa bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2025 dan mari kita sambut Tahun Baru 2026. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.